Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Deputi Bidang SDM Aparatur dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Senin 25 Agustus 2025. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi atas progres pengadaan CASN 2024 yang menunjukkan keterisian formasi cukup tinggi. Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan afirmasi bagi non-ASN terhadap skema P3K paruh waktu Kementerian Pan-RB nomor 16 2025 sebagai solusi untuk menuntaskan penataan non-ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN. Oke? 2. Komisi 2 DPR RI merekomendasikan agar Kementerian Pan-RB dan BKN segera menyelesaikan optimalisasi formasi kosong melalui mekanisme perankingan nasional yang lebih transparan sehingga tidak ada formasi yang terbuang dan pelayanan publik tidak terganggu. Pak Deputi, Pak Kepala, keputusan nomor 2. Ya, pimpinan, ini sudah kami lakukan. Kalau mau akan ada itu begini, ada formasi yang memang terbuang karena yang melamar tidak ada, dan tidak jadi ada semua formasi yang sudah terisi semua. Yang kosong adalah yang tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Iya. Oke. Kita drop, tapi kita sampai lebih transparan. Gini aja ya. Komisi 2 merekomendasikan agar Kementerian Pan-RB dan BKN, karena tekanannya kan formasi yang kosong ya, sementara formasi kosong udah nggak ada Pak ya. Kalau nggak izin Pak Pimpinan, ini mungkin yang kedua itu khusus yang P3K. Oh P3K ya? P3K aja, karena kalau CPNS kan sudah 99 sekian persen. Mungkin fokusnya P3K izin Pak. Komisi 2 DPR RI merekomendasikan agar Kementerian Pan-RB dan BKN segera menyelesaikan optimalisasi formasi kosong. Formasi P3K yang kosong. Formasi P3K saja. Formasi P3K. Iya. Yang kosong. Nggak usah pakai kosong. P3K aja, P3K. Yang kosong hilang. P3K melalui mekanisme peningkatan ini perlu ya. Perankingan nih Pak. Melalui optimalisasi ya. Melalui optimalisasi. Jadi yang depannya dipindah ke belakang. Menyelesaikan formasi P3K melalui optimalisasi. Menyelesaikan formasi. Izin yang ya formasinya optimalisasinya ke belakang. Ya, P3K, formasi P3K hilangkan dulu melalui optimalisasi ditarik ke belakang ya. Gimana Pak? Ya. Iya, yang kosong aja Pak. Ya, pemeringkatannya nggak perlu karena kita kan memang kita selesaikan sesuai dengan urutan prioritas kita aja. Nah, optimalisasi sesuai dengan urutan prioritas. Sesuai dengan peringkat urutan prioritas. Kami bahasanya urutan prioritas. Sama urutan prioritas. Ya. Titik ya. Titik izin. Titik ya. Komisi 2 DPR RI merekomendasikan agar Kementerian Pan-RB dan BKN segera menyelesaikan formasi P3K melalui optimalisasi sesuai urutan prioritas. Ya. 3. Pemerintah perlu meningkatkan akurasi dan integritas administrasi seleksi dengan mewajibkan pendaftaran mandiri peserta, memperkuat literasi digital, serta memperbaiki sistem pengolahan nilai agar tidak ada kasus memenuhi prasyarat, ketidakmemenuhi syarat yang menghambat pengumuman hasil. Iya, untuk ada dari Parmen ini. Parmen ini maksudnya yang 3. Yang ketiga ini gimana ini Mas? Yang ketiga gimana nih? Ini Pak untuk Kepala? tahun depan ya Pak? Hah? Untuk tahun berikutnya maksudnya? Ya, untuk tahun berikutnya. Administrasi CPNS. Izin pimpinan, perlu dipikirkan BKN dan Menpan itu
kalau ini kan udah pakai sistem. Kalau ini dimasukkan, berarti mengakui bahwa sistemnya nggak benar. Ya, makanya Ini pernah ada kemarin. Benar, sistemnya nggak benar. Bahaya loh. udah seperti itu. Tolong Pak, dipikirkan. Silakan Pak Kepala. Ini bisa terjadi ketika di daerah itu seleksi administrasi, misalnya formasinya untuk S1. Ya. Kemudian ada D3, itu diloloskan. Nah, saat kita verifikasi kan menjadi tidak lulus, tidak memenuhi syarat. Ini bisa terjadi karena saat seleksi administrasi kan mereka diloloskan semua. Tapi saya belum tahu ini kasus MS itu di tahap terakhir atau di tahap yang mana. Ini kan tahapannya banyak dalam seleksi itu. Karena di sini ada MS di administrasi, kemudian menjadi TMS, atau dia MS di apa namanya ya? Tes di itu perguruan tinggi itu. Bukan yang di perguruan di kampus masing-masing itu apa Mas? Pimpinan. Dijadikan catatan aja. Ini Izin pimpinan. Jadikan catatan ya. Izin ini pimpinan. saya terus terang kurang begitu paham yang ingin Disampaikan. dicapai. Kalau daripada ini nanti bias, bagaimana kalau ini kita drop saja? Nah gini, izin pimpinan. Taruh catatan. Izin pimpinan. Tadi kan sudah dijelaskan sama beliau, kan administrasi. Kalau pengolahan nilai, itu kan mengakui bahwa CAT-nya itu nggak betul. Ya. Itu kan pengolahan nilai. Berarti dibetulkan saja administrasinya, bukan nilainya. Ini kan pengolahan nilai di situ, ya kan? Seleksi administrasinya Administrasi Pak. diperbaiki. Seleksi administrasi dengan mewajibkan. Seleksi administrasi dengan mewajibkan pendaftaran mandiri peserta. Bisa Pak. Yang pengolahan nilai kan nggak masuk Mas. Tidak ada Di drop aja ya. Di drop aja. Di drop aja Pak. Pak Parlim. Pak di drop aja Pak. Serta memperbaiki sistem pengolahannya nggak ada ya. Iya. Memperkuat literasi digital oke. Tapi hilangkan serta memperbaiki sistem pengolahan nilai. Hilang nih. hilang. Agar tidak, nah ini boleh Pak ya. Agar tidak ada kasus memenuhi prasyarat yang menghambat pengolahan hasil. Bisa Pak? 2. Pak Deputi, Iya Pak. cukup? Ini BKN sebenarnya. BKN? Cukup ya. Nggak Pak? Saya bantu. Ini kan baru administrasi, berarti belum sampai pada menghambat pengumuman hasil, tapi menghambat proses seleksi. Karena kan setelah itu administrasinya MS, baru dia seleksi nilai, seleksi Yang kompetensi dasar. menghambat proses seleksi dan pengumuman hasil. Iya. Yang menghambat proses seleksi dan pengumuman hasil. Hah? Itu proses seleksi titik. Terus pundi, Pak? Proses seleksi saja. Proses seleksi aja. Titik ya. Iya. Ya, proses seleksi aja, Pak. Oke. Ya, dan proses seleksi. 2. 4. Komisi 2 meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penempatan agar lebih memperhatikan domisili, kebutuhan keluarga, serta kesiapan daerah. Insentif khusus perlu diberikan bagi formasi di daerah 3T untuk mencegah gelombang pengunduran diri P3K. Ini dari materi rapat yang lalu, Pak. Iya, normatif loh Pak ini. Ya, saya sih oke. Oke aja ya. Iya. Iya. Ya tunjangannya digede-gede sidik lah, gitu kan. Kalau saya oke. Cocok? Cocok saya. 5. Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian PAN, RB, dan BKN menegaskan bahwa masa pengabdian pegawai non-ASN menjadi salah satu faktor prioritas dalam penerimaan P3K. Pimpinan, ini untuk yang akan datang, kalau saat ini kan sudah selesai Sudah ya jalan. produksinya ya. Nggak datang ya, Pak. Pembuatan SK. Kalau tahun depan kan sudah nggak ada Nggak ada lagi. Iya. Saran saya ini di drop. Nggak perlu kan. Iya. Hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas tenaga honorer lama yang telah mendukung pelayanan publik selama bertahun-tahun. Udah nggak Kebetulan relevan lagi. kemarin saya nonton wayang Orang Sriwedari, Pak. Iya.
ini malah tidak direkrut di P3K yang lama-lama Pak, yang baru nari 1 tahun, 1,5 tahun, direkrut P3K Pak. Yang nari tangannya itu sampai kiting kira-kira sudah 15 tahun, 20 tahun, nggak direkrut Pak. Padahal mereka sudah mendekati juga usia pensiun. Mereka terus tanya, Pak, ini anak-anak baru yang lulusan konservatori dan isi, kemudian kami yang lama-lama kok malah tidak itu. Memang dia akhirnya minta yang bagaimana penegasan untuk yang non P3K dan non ASN itu. Tapi ini untuk segera catatan aja kita drop, kita masukkan ke catatan ya untuk tahun berikutnya ya. Mereka yang sudah mengabdi cukup lama, ya. Oh, tahun berikutnya nggak ada ya? Iya, udah nggak ada. Ya. Tahun terakhir, Pak. Nah. Ini kan tahun terakhir Pak Pimpinan. Hah? Di drop aja. Drop aja ya? Iya. Drop. 4. Pemerintah diminta memastikan bahwa skema P3K paruh waktu tidak merugikan tenaga kerja dari sisi penghasilan maupun jaminan sosial. Komisi 2 menekankan pentingnya pengawasan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan sebagai solusi jangka pendek. Mungkin izin sampai sisi penghasilan barangkali. Sisi penghasilan ya, jaminan sosialnya hilang. Ya, karena yang pasti karena kan jaminan sosial itu belum tentu semuanya juga. Itu kan ada aturan sendiri kalau dia mengiur kan. Dan kan itu ada aturan sendiri ketika mereka mengiur, ya mengiur. Jadi kalau yang sanggup mengiur ya silakan. Tapi yang sudah yang harus dipastikan adalah penghasilannya paling tidak, sampaikan Pak Kepala, sesuai dengan yang mereka terima, atau bahasanya Pak Haji tadi minimum gitu ya, sesuai dengan yang mereka terima saat ini. Izin Pak Pimpinan. Maupun jaminan sosialnya hilang. Jadi ini disatukan aja begini, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya pengawasan agar kebijakan skema pengangkatan P3K paruh waktu tidak merugikan tenaga kerja dari sisi penghasilan. Ya, itu aja. Jadi Komisi 2 DPR RI keatasin, Komisi 2 DPR RI menekankan ya, pentingnya pengawasan agar kebijakan skema pengangkatan P3K paruh waktu tidak merugikan tenaga kerja dari sisi penghasilan. Kalau mau ditambah ya itu. Ini Pak Aziz. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya pengawasan agar kebijakan skema pengangkatan P3K paruh waktu tidak merugikan tenaga kerja dari sisi penghasilan. Izin pimpinan, ini mungkin perlu diperjelas secara konkret pengertian pengawasan. Pengawasan dari pihak mana nih? Apa pemerintah daerah atau Menpan RB dan BKN? Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya pengawasan. Pengawasan apa nih maksudnya? Jangan sampai bias saling merasa bertanggung jawab dan saling merasa tidak bertanggung jawab. Ya, kita rapat dengan Pak Deputi dan Pak Kepala BKN, kedua beliau ini. Ini problem benar Pak, di bawah ini ya backgroundnya mungkin berbagai macam, tapi kebanyakan karena keterbatasan anggaran. Karena berbicara menyangkut skema pengangkatan P3K paruh waktu. Ini kan masih wilayah abu-abu nih Pak. Nah, kalau kita mau memakai kata pengawasan siapa itu yang dimaksud? Jadi, begini Pak, karena kesimpulan langsung aja. Karena kesimpulan usul Pak Afif Pak. Ini kan persoalan pengawasan, apa teknis pengangkatan atau penganggaran penggajian. Itu harus jelas dulu Pak. Jadi, nah, maksud saya bertanya pengawasan dalam artian apa nih, teknis? Ada kesimpulan ini pengawasan lebih kita serahkan kepada mitra kerja. Nah sekarang pertanyaannya, pengawasan yang dimaksud itu teknis pengangkatan atau teknis penggajian? Ya pengawasan sesuai dengan skup tugas dan tanggung jawab kepada
kedua lembaga. Ya, tapi kalau ke bawah terkait penggajian Pak, perlu juga kita pikirkan pengawasannya bagaimana? Pengawasannya bagaimana? Silakan. Karena di tadi kan ada kalimat kata-kata bahwa bisa menggunakan BTT dan lain sebagainya, berarti itu harus kita perjelas. Nanti akan disesuaikan dengan keputusan yang baru dibuat tentunya. Karena bias nih Pak, kita jadi tidak bisa jadi bias pengertiannya nih. Pengawasan dalam artian apa nih? Jangan-jangan Yang kita diawasi kan dianggap dengan- jangan sampai kita dianggap Komisi 2 juga harus mengawasi. Iya, kalau memang ini dihapus saja itu pengawasan. Kalau toolnya pengawasan itu adalah RPP manajemen ASN gimana Pak? Izin Pak Pimpinan, Skupnya. Pak. Jadi prinsipnya itu kan pengawasan itu sesuai dengan Perpres 92 itu kewenangan penuh dilakukan oleh BKN secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi mungkin termasuk penggajian. betul Pak. Jadi Iya. sampai ke bawah sampai ke implementasinya. Nah, itulah. Jadi itu tugas dan fungsi BKN sebetulnya, bahkan ada deputinya sendiri pimpinan di sana. Oke. Masuk ya? Iya Oke. Pak. Masuk Prof. Zul? Yang kesimpulan. Agar pelaksanaan kebijakan. Nah, Pak, kalau tidak realistis kesimpulan ini Iya. jangan dibuat kesimpulan. Iya. Pimpinan izin, saya itu menangkap ini agak sulit kita implementasikan di lapangan oleh Menpan dan BKN. Karena pengalaman saya banyak sekali kepala daerah itu ketika akan menggaji, ini kan begini, gaji paruh waktu antar dinas itu beda-beda. Iya. Dinas pendidikan dengan dinas kesehatan dengan rumah sakit itu beda-beda. Iya. Nah, ketika duit mepet, itu duit mau dikumpulkan utuh. Setelah itu dibagi rata, jumlahnya sama. Jadi nanti akan ada paruh waktu yang gajinya di bawah yang didapat sekarang. Karena duit yang misal dari dana bos nggak ada lagi itu dipukul rata. Nah, ini tentu kita akan kesulitan mengimplementasikan tidak merugikan tenaga kerja dari sisi penghasilan. Karena ini kan cakupannya sangat luas Kemampuan, dan ya. beragam-ragam. Iya. Iya. Kalau misalnya pengawasan agar pengangkatan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu sesuai dan efektif, sesuai dengan rencana dan efektif diterapkan oleh daerah. Siapa ini? Diikuti dong masukannya. Jadi saran saya yang skema pengawasannya dapat dilaksanakan efektif SK pengangkatannya oleh Pemda. Nah itu BKN dan Menpan bisa. Kalau di Komisi kesimpulan 2, 5, kesimpulan 5. komisi Jangan main di kesimpulan 6. misalnya misalnya Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB dan BKN melakukan pengawasan kepada kepala instansi agar melakukan pengangkatan P3K penuh waktu dan paruh waktu sesuai dengan skema yang sudah ditetapkan, begitu? Enak. Oh, PPK, ya. Kepada PPK Ya. agar melakukan pengangkatan P3K penuh waktu dan paruh waktu sesuai dengan skema kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah ini lebih realistis untuk dilaksanakan 1 Oktober selesai, begitu pimpinan. Ya. Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB dan BKN melakukan pengawasan kepada apa itu? Pejabat Pembina Kepegawaian Agar melakukan pengangkatan P3K penuh waktu paruh waktu, P3K penuh waktu dan paruh waktu sesuai dengan skema kebijakan yang sudah ditetapkan. kebijakan yang sudah ditetapkan. ditetapkan. Oke, cocok. Ya. Sesuai dengan Cuma izin yang Pak Pimpinan yang sudah ditetapkan. yang itunya yang penuh waktunya mungkin dihapus saja karena kita mengenalnya PPPK aja. Ya. Yang penuh waktunya mungkin Yang penuh dihapus waktu saja. enggak ya? Iya. Paruh waktu aja ya, karena Iya. yang penuh waktu udah ya. PPPK dan PPK paruh waktu. Pengangkatan PPK paruh waktu sesuai dengan skema kebijakan yang sudah ditetapkan. Oke. Kemudian yang keenam, Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan dan Kemendagri diminta untuk memastikan enggak di wilayah ini.
Kementerian Keuangan dan Kemendagri diminta untuk memastikan kepastian anggaran gaji P3K baik melalui BPT, APBD maupun sumber lain. Komisi 2 DPR RI menyoroti bahwa sejumlah daerah sudah mengalami beban belanja pegawai melebihi batas 30% dari APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPN, sehingga diperlukan solusi fiskal yang tidak menghambat penataan non-ASN. Ini dijadikan catatan saja. Ya, jangan di kesimpulan. Kesimpulan. Orangnya nggak ikut rapat kok. Ya, karena Institusinya nggak ikut rapat kok. tidak dengan Iya. Menteri Keuangan. Institusinya nggak ikut rapat. Ya, dijadikan catatan. Kemudian keenam, Komisi 2 DPR RI mendorong tadi pembentukan satuan tugas lintas kementerian, baik itu PAN-RB, BKN, Kementerian Keuangan, Kemendagri untuk sinkronisasi data non-ASN, validasi database BKN, serta percepatan penyelesaian masalah penganggaran dan penataan. Tidak ada masalah ya Pak ini? Ini ada satgasnya kan Pak? Ada, ini yang mendorong pembentukan satuan tugas nih. Untuk sinkronisasi. Saat ini. Izin Pak Pimpinan, kami kan sebetulnya kan ada panselnas bahkan lebih dari ini keanggotaannya, dan itu sudah memang itu Sudah yang jalan. menjalankan fungsi itu. Tidak usah, drop. Iya. Komisi 2 DPR RI menekankan agar RPP manajemen ASN segera ditetapkan. Presiden, regulasi ini sangat penting sebagai payung hukum tata kelola ASN, termasuk pengisian jabatan, sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 2023. Kemudian biasa jabatan belum tertulis. Jawaban yang belum tertulis. 6. Komisi 2 meminta kepada Deputi Bidang SDMA dan Kepala BKN untuk memberikan jawaban tertulis hal yang belum direspon di dalam forum rapat hari ini. Dengan telah selesainya pembicaraan seluruh materi rapat pada hari ini, maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan rapat dengar pendapat hari ini. Kami pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan anggota Komisi 2 DPR RI, juga terima kasih kepada Saudara Deputi Bidang SDM Aparatur beserta jajarannya, dan juga kepada Saudara Kepala BKN beserta jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih. Pergi ke taman melihat bunga, harumnya semerbak mewarnai pagi. Terima kasih kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN tercinta. Bersama Komisi 2 kita tata ASN dengan hati.